Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar GFC? Saya percaya semua kita terpelihara sempurna di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini adalah minggu terakhir di bulan November. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan karena satu bulan ini Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah jaga kita. Dan sekalipun mungkin kita ada di tengah-tengah kondisi yang mungkin gak menentu, tapi saya percaya setiap orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan selalu akan mendapatkan kekuatan yang baru dan bahkan senantiasa akan ada jalan keluar, bahkan pendamaian yang sejati akan Tuhan berikan dan anugerahkan dalam kehidupan kita. Yuk, pagi hari ini kita akan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan lewat pujian ini di tengah-tengah cobaan hidup, di tengah-tengah badai hidup. Kita percaya pemeliharaan Tuhan tetap sempurna bagi kita semua. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Sekalipun mungkin kami ada dalam lembah kesesakan, tapi kami percaya ketenangan sejati, penghiburan kami yang sejati, kami akan temukan ketika kami ada di hadirat Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari keterangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
bersyukur hari ini Engkau senantiasa menyertai kami. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar lewat firman Tuhan Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang membentuk kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi dengan dahsyat dan ajaib. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu benar-benar mengubahkan, boleh menjadi motivasi bagi setiap jemaat kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saudara-saudari kekasih jemaat Kristus, apa kabar? Luar biasa. Jumpa lagi kita dalam ibadah online Minggu pagi ini. Mari kita masuk firman Tuhan. Kita buka bersama di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar pada minggu pagi ini, saudaraku? Semuanya sehat? Amin. Saya senang saudara giat ibadah sekalipun dari rumah. Ada kata amin? Amin. Ya, pagi hari ini kita lihat firman Tuhan bertemakan Allah kita setia. Apakah saudara setia? Nah, coba saudara jawab setelah saudara menyimak firman Tuhan pagi hari ini. Apakah saudara setia? Saudaraku, dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, Allah setia. Oleh sebab itu, ketika saudara dicobai, Ia menyediakan jalan keluar, sehingga saudara cakap menanggungnya. Saudara dapat menyelesaikan kesulitan masalah yang saudara hadapi itu. Jadi Allah kita, Allah yang setia. Nah, bagaimana dengan kita? Kita lihat bagaimana Allah setia itu dalam 3 perkara, Bapak Ibu. Allah setia yang pertama dinyatakan Dia menyertai kita. Dia menyertai saudara dan saya. Ya. Dia tetap menyertai kita sampai saat ini. Dan Dia akan selalu menyertai kita. Di dalam Yesaya 46 ayat 4 dikatakan bahwa Allah itu tetap sama. Dia tetap setia. Ya. Sampai putih rambutmu, sampai masa tuamu, kata Tuhan, aku tetap menggendong kamu. Luar biasa kesetiaan Allah. Dia menyertai kita, bahkan Dia sampai kita tua pun Dia menggendong kita. Karena mungkin sudah tidak kuat jalan lagi, Bapak Ibu, digendong seperti anak kecil lagi. Ya, saudara alami tidak kesetiaan Allah seperti ini? Yang masih muda belum. Yang sudah tuir seperti saya, sudah hampir 70 tahun. Bagaimana Allah begitu setia, Bapak Ibu. Sampai saya punya cucu. Dari masa muda sampai tua. Sampai putih rambut, udah mulai ubanan. Allah tetap menggendong saya. Ya, Allah tetap menopang saya. Sehingga saya sampai hari ini boleh tetap juga setia melayani Tuhan. Ya, sudah sampai 30 tahun sekarang. Saya percaya Allah tidak akan berubah dalam kesetiaannya. Amin.
Ya, kita boleh berubah, tapi Allah kita tetap sama. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Ya, dan dikatakan oleh Nabi Yesaya tadi, dia akan tetap sama, tidak berubah dalam kesetiaannya. Kalau kita mula-mula jadi anak Tuhan, setia ke gereja, ya, tiap ada ibadah hadir. Sekarang kesetiaan kita bagaimana? Kita ibadah di rumah. Masihkah saudara setia mengikuti ibadah online? Atau mungkin kali ini ikut, minggu depan bolos, minggu depan lagi ikut. Itu tidak setia. Allah setia, Bapak Ibu. Ya, Allah tidak pernah melupakan saudara. Dia selalu ingat. Dia tetap menyertai saudara. Kita yang lupa mencari Tuhan. Sibuk Pak Pendeta, lagi getol-getol cari uang. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, kesempatan untuk kita cari Tuhan sekarang sungguh sangat terbatas Bapak Ibu. Tidak seperti dulu kita bisa ke gereja, ibadah, hari Minggu, hari Rabu. Sekarang sudah terbatas hanya hari Minggu dan di rumah lagi. Mari kita tetap setia. Sebagaimana Allah setia, tidak berubah kesetiaannya. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tetap menyertai saudara. Apapun keadaan saudara, dia tetap menyertai saudara. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku, kalau kita pikir-pikir ya, kita ini kadang-kadang terlalu ya Bapak Ibu ya. Kalau lagi senang ya, kita lupa sama Tuhan. Kalau lagi sakit, baru Pak Pendeta bantu doa, Pak Pendeta, saya sakit. Waktu sehat, jalan-jalan Bapak Ibu. Nggak ikut ibadah. Waktu sakit, baru cari Tuhan. Bahasa Ibrani-nya itu bocengli, Bapak. Ya. Lagi banyak uang, senang-senang, hura-hura. Lagi bokek, baru cari Tuhan. Itu juga sama, bocengli. Mau enaknya aja. Ya, lagi senang, lupa Tuhan. Mari Bapak Ibu, percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Allah tetap setia menyertai kita. Kita lagi senang, dia tetap menyertai kita. Kita lagi susah, dia tetap menyertai kita. Betapa baiknya Allah kita, Bapak Ibu. Itu kesetiaan Allah. Kita lihat yang pertama. Dia tetap setia, dia menyertai kita. Kesetiaan Allah yang kedua kita lihat. Allah setia menggenapi janji-janjinya. Ya, tidak pernah Allah itu gagal. Ya, tidak berhasil menggenapi janjinya. Dia janji lahir ke dunia, digenapi. Dia lahir di Bethlehem. Dia janji menebus dosa manusia. Dia naik kayu salib. Dia naik kayu salib. Dia mati tebus dosa kita. Dia janji bangkit pada hari ketiga. Dia bangkit. Dia naik ke surga.
Dia janji akan menjemput kita. Ini pun pasti digenapi. Oleh sebab itu, mari saudaraku, ya, ingat Allah setia menggenapi janjinya. Dia janji pelihara saudara, dia genapi. Ya, jangan sampai kita meragukan. Allah janji menjaga kita. Dia genapi Bapak Ibu. Betapa saudara dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, tanpa terasa sudah berapa bulan kita, ya, di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Bukankah Allah setia menyertai saudara? Bukankah Allah setia, ya, menyertai, menggenapi janjinya, melindungi saudara? Mari Bapak Ibu, pegang janji Tuhan. Percaya, dia janji akan menolong saudara. Dia genapi. Berdoa, berseru pada Tuhan. Dia genapi janjinya, dia tolong saudara. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara kerja boleh, harus, tapi jangan lupakan Tuhan. Cari uang boleh, tapi selalu ada waktu untuk cari Tuhan. Kita harus kerja, gak boleh males. Ya, bisnismen, pedagang, yang punya toko, harus rajin cari uang, kerja di toko, kerja di perusahaan. Tapi jangan lupakan Tuhan. Dia pasti menggenapi janji. Ketika saudara cari Tuhan dulu, usaha saudara berhasil. Toko saudara rame. Nggak sepi, pasti ada pembeli. Tuhan kita pasti menggenapi janjinya. Ya, saudara yang masih studi, cari Tuhan dulu. Ya, adakan waktu untuk cari Tuhan. Untuk ibadah kepadanya. Nanti studi saudara jadi berhasil. Saudara akan beruntung dalam hidup ini. Nah, dia setia menggenapi janjinya. Mari kita lihat seorang anak Tuhan yang setia. Dia bernama Rut, Bapak Ibu. Di dalam Rut 1 ayat 16-17, Rut menyatakan kesetiaannya kepada mertuanya Naomi. Ya, kemana engkau pergi, aku juga ikut engkau. Ya, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Setianya sampai mati, Bapak Ibu. Padahal Rut ini perempuan Moab, perempuan asing. Sedangkan Naomi orang Yahudi. Tapi karena Naomi memberi teladan, dia setia kepada Tuhan. Maka sampai Rut pun jadi ikut menjadi setia, menantu yang setia. Setia kepada mertua. Jarang ada loh Bapak Ibu, kecuali mantu-mantu di GFC setia sama mertuanya. Puji nama Tuhan. Ya, saya harap menantu juga setia. Ya, di sini GFC setia kepada mertuanya. Mertua kita itu juga jadi mama kita. Ya, jangan abaikan. Ya, sudah dapat anaknya, mamanya disia-sia, jangan. Tetap setia sama mertua. Kesetiaan Rut kepada anak mertuanya ini kesetiaan menggambarkan kesetiaan gereja sama pada Kristus. Tetap melekat, tak terpisahkan, hanya maut. Itu janji nikah mengikuti kesetiaannya Rut, saudaraku. Ya, hanya maut yang bisa memisahkan kita, kata Rut kepada Naomi. Itu kesetiaannya. Ya, Yesus setia sampai mati, Bapak Ibu. Ya, sampai tebus dosa kita, mati di kayu salib. Setianya bukan setengah-setengah. Saya harap jemaat GFC juga demikian. Kalau Allah sudah begitu setia, masakan kita tidak setia? Amin.
Amin. Tidak rugi Bapak Ibu kalau kita setia sama Allah. Dia lebih dulu setia kepada kita. Ya, berapa kali kita tidak setia kepada Tuhan. Sering Pak Pendeta, lagi senang-senang lupa ke gereja, lagi senang-senang lupa berdoa, lagi senang-senang lupa baca Alkitab, lagi susah, lagi sakit baru. Oh Tuhan, ya itu anak Tuhan yang tidak setia. Ya, saya mau belajar setia Bapak Ibu. Dalam keadaan bagaimanapun, saya tetap cari Tuhan. Ya, senang cari Tuhan, susah tetap cari Tuhan. Tidak cari yang lain. Karena Dia sudah setia kepada kita. Haleluya. Ya, Dia menggenapi janjinya Bapak Ibu. Padahal janjinya sudah ribuan tahun yang lalu, sudah ratusan tahun yang lalu, tetap digenapi. Ya, janji Tuhan akan datang kembali juga akan digenapi. Percaya itu Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir, kesetiaannya Allah dinyatakan. Dia setia menjawab doa-doa saudara. Sudah berapa banyak doa saudara yang dijawab Tuhan? Wah, nggak terhitung sejak kita lahir Bapak Ibu. Ya, sejak saudara umur 0 tahun. Ya, Allah sudah begitu banyak menjawab doa-doa saudara lewat ibu saudara, lewat mama saudara. Ya, ada doa saudara yang belum dijawab, percaya. Dia menjawab doa saudara. Tinggal jawabannya ada yes. Ya, dikabulkan. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Ada yang no, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang ketiga, wait, tunggu, belum waktunya. Jadi Bapak Ibu, ya, kesetiaan Allah itu dinyatakan, Dia selalu menjawab doa-doa anak-anaknya. Apapun doa saudara, dijawab Bapak Ibu. Jadi jangan saudara berkata, percuma berdoa Pak Pendeta. Bukan. Doa itu jaminan Tuhan menjawab. Mintalah, akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau mendapatkan. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan menjawab. Ya, tinggal terkadang kita nggak sabar Bapak Ibu. Maunya buru-buru. Seperti makan sambal langsung pedas. Ya, waktunya Tuhan beda Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin Bapak Ibu saudaraku. Ya, biar pada pagi hari ini ya kita sadar dari firman Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 ya. Mintalah akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Ketoklah pintu, pintu dibukakan bagimu. Jadi doa saudara dijawab. Doa itu seperti orang minta Bapak Ibu. Pasti diberi. Minta dengan tekun. Tuhan, minta dong Tuhan. Dapat udah, jangan. Minta dong Tuhan. Seperti anak kecil. Tetap merengek. Minta dong Tuhan. Mana jodohku? Tuhan, aku pengen punya anak. Ya. Minta sama Tuhan. Ya. Aliang minta sama Tuhan. Tuhan, kepengen dong punya anak, punya momongan. Tahun depan ya Tuhan ya. Minta dengan tekun. Ya, yang belum dapat pasangan, Tuhan, mana pasanganku Tuhan? Aku pengen hidup berdua, jangan sendiri. Sedih Tuhan. Minta terus. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan, minta dong pekerjaan Tuhan. Yang belum dapat orderan, beri aku proyek yang besar dong Tuhan. Masakan Tuhan biarkan aku tahun ini nggak mencapai target. Tuhan, berikan dong Tuhan. Minta.
Bapak di surga mendengar. Ya, masakan ada bapak yang anaknya minta roti diberikan batu, masakan ada bapak yang anak minta ikan dikasih ular. Bapak di surga sangat baik. Dia memberi yang terbaik buat kita anak. Minta, dia pasti jawab. Luar biasa Allah kita setia. Bahkan yang minta itu sedunia Bapak Ibu. Berapa banyak? Dia menjawab. Dia menjawab doa kita. Ya, haleluya. Ayat terakhir, Mazmur 50 ayat 15. Kata Tuhan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakanmu. Maka aku akan menjawab kamu. Maka aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan namaku. Jadi, Allah juga dipermuliakan ketika saudara doanya dijawab. Saudara bersaksi. Kalau sudah ditolong Tuhan jangan diam saja Bapak Ibu. Saksi dong. Saksi sharing sama yang lain. Aku ditolong Tuhan loh. Ya, selama ini Tuhan tolong aku. Kerjaanku tetap lancar. Usahaku tetap maju. Sekalipun pada masa pandemi COVID-19. Saksi. Tuhan menjawab doa kita harus saksi Bapak Ibu. Untuk memuliakan namanya. Ya, haleluya. Tuhan jawab doa kita. Dia Bapa yang baik. Dia pasti jawab doa anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Biar lewat firman Tuhan pagi hari ini, saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Allah kita setia. Dia pasti memberikan kita jalan keluar. Dia pasti bagaimana Bapak Ibu kesetiaan Allah, dia menyertai kita sampai masa tua, sampai putih rambutnya, saudara dan saya. Dia Allah yang setia, dia genapi janji-janjinya. Pegang janji Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia setia menjawab doa anak-anak yang siang malam berseru kepadanya. Dia jawab Bapak Ibu. Jangan jemu berdoa. Lihat firman Tuhan pagi ini. Mari coba periksa. Kalau sudah begitu setia kepada saudara dan saya. Apa balas kita? Masakan kita balas dengan tidak setia. Bersama-sama kita bertekad. Aku juga mau setia sama Tuhan. Dia terlebih dulu setia kepadaku. Amin. Tuhan memberkati kita. Biar saudara bagi berkat ini kepada orang lain. Ketika saudara sudah dapat berkat lewat firman Tuhan. Yang saudara terima minggu pagi ini. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga. Terima kasih buat lawatanmu sepanjang ibadah kami minggu pagi ini. Kau berfirman, Engkau Allah yang setia. Setia menyertai kami. Setia menggenapi janji-janjimu. Setia menjawab segala seru doa kami. Ajar kami juga setia kepadamu ya Allah. Ya Tuhan. Meteraikan firman ini dalam peluh hati kami. Kami boleh bawa pulang dan bagikan kepada sanak keluarga kami. Tuhan sertai kami sekeluarga, jadikan kami berhasil dan beruntung. Beri kami tubuh yang sehat, Kau jaga lindungi kami, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari virus pandemi COVID, jauhkan dari si jahat, bahkan Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kau memberkati sampai anak menantu cucu kami, Kau jadikan berhasil dan beruntung. Masa depannya juga gilang gemilang. Terima kasih Bapa. Sehati kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Kau berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap menteri dan jajarannya, sampai tenaga medis yang menangani pasien COVID, supaya dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Kami segera keluar
dari kesusahan ini dan boleh kembali ibadah di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau mendengar seru doa kami, Kau mengabulkan permintaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.